Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat ya belajarnya? Yuk langsung kita mulai ke slide berikutnya ya. Hari ini kita akan belajar tematik 2A, mata pelajaran matematika. Materinya adalah membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan, mengerjakan penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang, mengerjakan penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun pendek, serta menyelesaikan soal cerita. Sudah siap buat belajar? Yuk kita menuju slide berikutnya. Di slide ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, agar kalian dapat membandingkan bilangan. Kalian juga dapat mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya. Kalian dapat mengoperasikan pengurangan dan penjumlahan dengan cara bersusun panjang atau pendek. Serta kalian dapat menyelesaikan soal cerita. Iya, kita ke slide berikutnya ya. Di slide ini, Ibu akan membahas tentang membandingkan bilangan ya. Coba perhatikan gambar ini. Bandingkan mana yang lebih banyak, jambu atau apel. Ya betul, apel ya tentunya ya. Apelnya ada 10, jambunya hanya ada 5. Nah, kalian sudah bisa membandingkan kan mana yang banyak, mana yang sedikit. Di gambar kedua ada gambar kue dan burger ya di situ ya. Mana yang lebih banyak? Ya, burger ya tentunya. Menurut penghitungan, burgerlah yang lebih banyak berjumlah 5, sedangkan cake hanya 4 potong ya. Lalu, pada penghitungan tinggi, bilangan mana yang paling besar? 170 atau 160? Ya, tentu 170 ya. 160 yang lebih kecil. Kalau 170 yang lebih besar ya. Nah, kalian melihat ketiga gambar ini sudah dapat membandingkan bilangan ya. Bilangan yang besar dan bilangan yang kecil. Baik, kita menuju ke slide berikutnya. Ya, selanjutnya di slide berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira ini dibacanya gimana? Gimana? Ya, 3 lebih besar daripada 2. Bagaimana kalian mengetahui simbol itu lebih besar atau lebih kecil ya? Caranya seperti ini. Perhatikan. Ketika kalian menulis suatu simbol atau melihat suatu simbol, silahkan tulis garis ya. Buat garis di sebelah kirinya seperti ini. Kalau dia menunjukkan huruf B, itu berarti simbol besar atau lebih besar. Kalau dia menunjukkan huruf K, berarti itu dia menunjukkan simbol lebih kecil. Mudah ya. Jadi kalian jangan bingung kalau ingin menulis lebih besar mana, lebih kecil mana. Kalian sudah tahu simbol-simbolnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada keterangannya. Yang sebelah kiri kalian lebih besar atau yang sebelah kanan kalian adalah lebih kecil. Jadi jangan bingung ya nanti kalau ketemu simbol seperti ini. Tentu kalian sudah tahu kan sekarang. Mari kita membahas soalnya. Contoh soal. Ada 128 dengan 199. Apa jawabannya? Lebih besarkah atau lebih kecilkah? Apa? Ya, kalian betul kalau kalian menjawab lebih besar. Karena kita lihat di sini ya. Angka 1 dengan angka 1 itu sama ya. Kita cara membandingkannya.
lihat angka yang kedua. Oh, angka yang kedua di angka 128 itu adalah angka 2. Nah, di bilangan 119 adalah angka 1. Maka 2 dengan 1 kan lebih besar 2 ya. Secara otomatis 128 itu lebih besar daripada 119. Karena angka kedua pada bilangan masing-masing itu lebih besar yang 128. Seperti itu ya. Jadi tandanya kita buat yang seperti ini. Ini adalah contoh soalnya. Nah, nanti di buku kalian dapat melihat berbagai macam contohnya ya, dan bisa mengerjakan latihan-latihannya juga. Oke. Seperti itu ya, contohnya lebih besar. Baik, di slide ini kita akan membahas tentang mengurutkan bilangan. Langkah untuk mengurutkan bilangan, yang pertama, perhatikan setiap bilangan dengan teliti. Yang kedua, urutkanlah bilangan sesuai perintah dari soal. Bila diperintahkan dimulai dari yang kecil, silahkan mencari bilangan yang paling kecil. Lalu dilanjutkan dengan bilangan yang lebih besar sedikit dibandingkan bilangan pertama. Yang ketiga, bila perintahnya mengurutkan bilangan dari yang terbesar, maka carilah bilangan yang paling besar di antara lainnya. Selanjutnya cari bilangan yang sedikit lebih kecil dari bilangan yang pertama. Seperti itu ya. Contohnya, urutkan dari bilangan yang terbesar seperti ini ya. 278, 245, 286, 270, 540, 347. Di sini soalnya urutkanlah dari bilangan yang lebih besar. Maka jawabannya kita cari dulu ya dengan teliti, mana bilangan yang paling besar, angka pertamanya yang paling besar. Oh, ada angka 5, berarti 540 dulu yang pertama. Selanjutnya, angka berapa lagi? Oh, ada angka 3, berarti yang kedua 347. Nah, karena angka 2-nya ini sama ya selebihnya, maka yang kita cari adalah angka keduanya. Nah, angka keduanya di 286, angka 8 adalah yang paling tinggi. Maka kita mengambilnya 286. Lalu kita selanjutnya menuju ke 278, karena di bawah angka 8 itu 7 ya. Lalu ada angka 7 juga, tapi yang belakangnya itu 0. Sedangkan 278 itu adalah 8 ya, angka ketiganya. Yang terakhir adalah 245. Bisa ya kalian mengurutkan bilangan ya. Nanti di buku paket akan banyak soal. Baik, silahkan mengerjakan. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang ya. Perhatikan contohnya, isilah titik-titik di bawah ini. 424 ditambah 321. Baik, kita jabarkan dulu. 424, 321. Nah, tambah ya, jangan lupa ya. 4 tambah 1, iya 5. 20 tambah 20, 40. 400 tambah 300, 700. Hasilnya adalah 745. Yeay. Lalu untuk pengurangan sama saja ya, hanya jadinya dikurang ya, seperti 489 jadi 400 tambah 80 tambah 9. Yang 245, 200 ditambah 40 tambah 5. Jadi tinggal dikurang ya. 200 tambah 40 tambah 4. Jadinya semuanya totalnya 244. Baik, di slide ini Ibu akan mengajarkan tentang cara bersusun pendek ya. Kita lihat angka-angkanya. Ada 232 ditambah 756. Ya, gampang. Kalau yang ini ya bersusun pendek lebih mudah.
tinggal 2 tambah 6, 8, 3 tambah 5, 8, 2 tambah 7, 9. Nah, lebih mudah ya hasilnya 988. Selanjutnya yang pengurangan, inilah penjumlahan tadi ya. Selanjutnya pengurangan, ini dia nominalnya 574 dikurang 344. Baik, 4 dikurang 4, 0. 7 dikurang 4, 3. 5 dikurang 3, 2. Jadi 230 ya. Nah, itu adalah pengurangan cara bersusun pendek. Lebih mudah, lebih simpel, dan tentu kalian sudah belajar banyak ya di kelas 1. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke soal cerita ya. Pipit mempunyai 450 gelang karet, sebanyak 225 gelang karet diberikan kepada adiknya. Berapa gelang karet Pipit sekarang? Perhatikan soalnya. Pipit punya 450 gelang karet. Lalu sebanyak 225 dikasih tuh kepada adiknya atau diberikan kepada adiknya. Otomatis ini pengurangan atau penambahan ya, penjumlahan ya. Apa? Iya, betul. Ini adalah pengurangan. Maka jawabannya adalah seperti ini ya. Tuh. Jadinya jawabannya 450 dikurang 225 hasilnya 225. Jadi gelang karet Pipit sekarang adalah 225. Kalian saat menyelesaikan soal cerita itu harus benar-benar teliti. Benda yang ditanyakan di dalam soal akan menjadi bertambah atau menjadi berkurang. Jangan sampai salah. Karena jika kalian salah menafsirkannya, maka salah juga nanti mengerjakannya. Misalnya di sini kue dimakan oleh adik, berarti itu dimakan berarti menghilangkan, berkurang. Tapi kalau kue ditambahkan oleh ibu, berarti kan bertambah ya jadinya ya. Nah, kalian harus teliti dalam memahami bahasa-bahasa matematikanya. Oke, selamat belajar. Dibaca lagi bukunya ya. Bila ada yang tidak mengerti, boleh menghubungi Bu Iin ataupun Bu Nur. Seperti itu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah di slide yang terakhir ya. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.